Badai hukum yang menerpa selebritas kontroversial, Nikita Mirzani memasuki babak baru yang kian memanas. Langkah hukum luar biasa melalui permohonan peninjauan kembali yang diajukan kubu Nikita akhirnya menemui jalan buntu setelah dinyatakan ditolak. Keputusan ini praktis mempersempit ruang gerak sang artis untuk bisa segera menghirup udara bebas. Namun alih-alih pasrah menerima kenyataan, pihak Nikita Mirzani justru melayangkan perlawanan sengit. Melalui sang penasihat hukum Usman Lawara, kubu Nikita langsung melontarkan 5 reaksi menohok yang menguliti habis jalannya persidangan dan putusan hakim terdahulu. Mulai dari tudingan adanya kekilafan nyata majelis hakim, kritikan tajam terhadap alat bukti yang dinilai asal-asalan, hingga menyoroti kejanggalan logika hukum terkait dakwaan tindak pidana pencucian uang yang dianggap sangat kontradiktif. Pihak Nikita dengan tegas menyebut bahwa putusan dari tingkat pertama hingga kasasi tidak hanya keliru dan kurang pengkajian, tetapi juga dipaksakan. Lantas, apa saja poin-poin keberatan yang dinilai merusak logika hukum tersebut? Berikut adalah 5 reaksi menohok dari pihak Nikita Mirzani yang menuntut kebebasan sang artis demi hukum. Pihak Nikita Mirzani menilai penolakan jaksa atas permohonan peninjauan kembali kliennya adalah hal yang wajar dan normatif dalam persidangan. Namun, kubu Nikita melayangkan sentilan keras terkait adanya kontradiksi nyata dalam dakwaan tindak pidana pencucian uang melalui penasihat hukumnya Usman Lawara. Pihak Nikita menyoroti inkonsistensi jaksa yang bersikeras menyebut TPPU terbukti, tetapi di saat bersamaan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Padahal amar putusan pengadilan tingkat pertama tersebut dengan tegas menyatakan Nikita Mirzani tidak terbukti melakukan TPPU. Kejanggalan logika hukum inilah yang kini menjadi senjata utama untuk membongkar kelemahan putusan. Jadi hal yang disampaikan jaksa itu adalah hal yang normatif, wajar. Ya, ketika jaksa menyampaikan menolak permohonan PK itu adalah sesuatu yang wajar dan tidak ada masalah di situ. Menjadi persoalan, dia mengatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti TPPU-nya, tapi di dalam surat tuntutannya sendiri, ini sudah direnvoy ya, jaksa sudah merenvoy sendiri di depan majelis hakim. Dia bilang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di amar putusannya. Artinya dia sendiri tidak mengakui, tidak membenarkan bahwa TPPU itu ada, gitu. Tapi kemudian dipaksakan, ya, karena dia bilang di sini menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, amar putusannya adalah Nikita Mirzani tidak terbukti TPPU. Artinya apa? Kontradiksi dengan pernyataan tadi dari pihak termohon ya di persidangan menyatakan bahwa Nikita Mirzani terbukti melakukan TPPU. Nah, kontradiksi dengan pertimbangannya sendiri. Pihak Nikita Mirzani melayangkan kritik tajam terhadap dasar putusan hukum yang menjerat kliennya. Melalui penasihat hukumnya, Usman Lawara, kubu Nikita dengan tegas menyebut putusan hakim dari tingkat pertama hingga kasasi sangat keliru karena hanya berlandaskan pada bukti tangkapan layar, bukan bukti rekaman video utuh. Menurut pihak Nikita, penggunaan bukti screenshot sangat menyesatkan karena tidak mampu menggambarkan konteks kejadian yang sebenarnya secara komprehensif. Pihak hukum Nikita menyayangkan sikap penegak hukum yang tidak menyita akun TikTok terkait untuk membuktikan ada tidaknya unsur ancaman atau pemerasan secara objektif. Kelemahan fatal pada alat bukti inilah yang dinilai membuat putusan hukum terhadap Nikita menjadi sangat dipaksakan dan cacat logika. Jaksa kembali mengulang di dalam tanggapannya. Ini sebenarnya kita sudah bahas minggu kemarin ya. Nanti akan saya sandingkan dengan apa yang sudah ada dalam putusan. Jaksa melampirkan ini. Inilah yang dia bilang adalah potongan video live rekaman. Ini screenshot, bos. Bukan video. Mana videonya?
Teman-teman media masih ingat nggak video live waktu diputar di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang narasinya seperti ini. Siapa sih namanya? Lafid Syah. Sama dia juga produknya, biar dia dokter juga produknya jelek. Dokter Reza itu, iya benar dia. Artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan ahli kemarin, pendapat ahli, ini berarti berbicara soal produk. Produk ini tidak boleh dijadikan objek sebagai objek ancaman, satu. Dia tidak boleh dijadikan sebagai objek pencemaran, itu produk. Nah, lalu kemudian jaksa mengcopy lagi ini. Kalau ini sudah punya kita, justru yang ini kita permasalahkan di PK. Kenapa kemudian putusan pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding kasasi mengatakan atau menyimpulkan kalimat ini adalah kalimat ancaman. Ini kalimat apa ini? Ahli kemarin menjelaskan, loh kalau seperti ini namanya kalimat menghina. Produknya yang dihina, bukan orangnya. Kalau produk dihina, tidak boleh orang dipenjara karena menghina produk. Ini penilaian, karena dia bilang produknya jelek. Penilaian terhadap produk tidak boleh dipidana. Itulah yang kami sampaikan di permohonan PK. Makanya kami bilang, putusan PN, PT sampai kasasi itu hilaf, salah, keliru. Putusan hakim mengatakan bahwa Nikita bersalah. Kubu Nikita Mirzani membongkar apa yang mereka sebut sebagai kekilafan nyata dalam putusan Hakim Kasasi. Melalui penasihat hukumnya Usman Lawara, pihak Nikita menyoroti adanya pertentangan data yang sangat fatal, baik mengenai nominal uang maupun konstruksi pasal tindak pidana pencucian uang yang dijatuhkan kepada kliennya. Kekecewaan ini didasari atas tidak sinkronnya nominal uang TPPU, di mana pengadilan tinggi menyebut angka 2 miliar, sedangkan Hakim Kasasi tiba-tiba mengubahnya menjadi 4 miliar. Tak hanya itu, kebingungan hukum juga terjadi pada penerapan pasal. Hakim Kasasi menggunakan pertimbangan hukum yang masuk dalam kualifikasi TPPU pasif. Namun dalam amar putusan akhir justru menyatakan Nikita bersalah melakukan TPPU aktif. Kekilafan tafsir dan ketidaksesuaian data inilah yang dinilai merusak marwah putusan dan menjadi dasar kuat bagi pihak Nikita untuk melawan. Yang mulia, ini bentuk kehilafan dari hakim. Hakim sudah menerapkan pasal yang salah, menerapkan undang-undang yang salah, menilai fakta dengan pasal yang salah. Begitu, kurang pengkajian mereka, lagi fokus dengan pimpinannya mungkin ya, lagi fokus itu jadi kurang pengkajian. Maka saya bilang tadi, kalau mau bicara bahwa putusan PN PT Kasasi itu menurut versi dari termohon itu adalah benar, tampilkan, tunjukkan kepada kami di mana kebenarannya. Karena kami di persidangan ini sudah menampilkan, yang mulia ini loh letak kesalahan hakim, letak kehilafan hakim di sini. Putusannya halaman sekian, pertimbangan begini, tapi amar putusan begini. Contoh terakhir, mana putusan kasasi. Ini benar-benar khilaf ini. Ini kita dibilang TPPU, melanggar TPPU. Pasalnya pasal berapa? Pasal 3 dulu ya, Undang-Undang TPPU. Sekarang dirubah pasal 607 ayat 1 huruf A. Nah, Hakim Kasasi memberikan pertimbangan bahwa terdakwa memperoleh harta kekayaan sebesar 4 miliar. Oke, dari saksi Reza Gladys kemudian dipergunakan antara lain untuk membayar kepentingan pembayaran KPR dan keperluan pribadi. Sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan menerima, menguasai, menggunakan harta kekayaan. Satu, kesalahan dari putusan ini, putusan PT bilang uangnya 2 miliar yang dilakukan TPPU, tapi di sini 4 miliar. Uang yang diasumsikan sebagai uang hasil kejahatan TPPU dalam tingkat PT adalah 2 miliar. Tapi di tingkat kasasi dibilangnya 4 miliar uang itu. Nah ini sudah bertentangan nih mereka sendiri nih, antara hakim PT sama hakim kasasi. Yang kedua, pertimbangan ini ya kaitannya dengan pertimbangan pasal 5 TPPU, Undang-Undang TPPU dulu, kalau sekarang pasal 607 ayat 1 huruf C. Nah ini pertimbangannya masuk di dalam kualifikasi delik tindak pidana pencucian uang dalam konteks pasif. Kalau pasal 3 aktif. Ini aja sudah bertentangan.
Tapi di amar putusannya disebutkan Nikita Mirzani melakukan tindak pidana aktif. Kalau pertimbangannya pasif, kenapa di amar putusannya aktif? Inilah saya katakan kehilafan yang nyata dan sangat jelas diperlihatkan oleh hakim tingkat kasasi dan hakim tingkat PN maupun PT. Kubu Nikita Mirzani melayangkan kritik keras atas penerapan pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menjerat kliennya. Melalui penasihat hukumnya Usman Lawara, pihak Nikita menegaskan bahwa mengulas atau menyebut sebuah produk kecantikan merupakan sebuah opini dan penilaian objektif terhadap produk, bukan sebuah tindakan pidana. Pihak Nikita menilai penegak hukum telah melakukan salah kaprah dalam menerapkan pasal. Berdasarkan pendapat ahli, kritik atau penghinaan terhadap suatu produk tidak bisa dipidana, apalagi dijerat dengan pasal 27B Undang-Undang ITE terkait ancaman dan pemerasan. Jikalau kasus ini dipaksakan untuk masuk ke ranah hukum, aturan yang paling relevan seharusnya adalah pasal 27A Undang-Undang ITE mengenai penghinaan ringan. Salah penerapan pasal yang fatal ini dianggap sebagai bukti nyata bahwa putusan hukum terhadap Nikita tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Putusan kasasi ini berkaitan nanti dengan itu. Kasasi bilang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan bukti surat yang dihadirkan dalam persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Nih, bahwa saksi Reza Gladys pernah menerima video, potongan video live TikTok dari manajernya yaitu saksi Novitasari berisikan potongan video. Ini potongan video diulang-ulang loh. Bukan sekali dua kali loh ini. Nih. Yang isinya narasinya menjelek-jelekan fisik dari Reza Gladys. Kalimat narasi menjelek-jelekan itu tidak bisa dinilai dengan pasal 27B. Pasal yang mana yang lebih tepat? Kalau keterangan ahli kemarin, kalau ini kasus mau dipaksakan, terapkanlah pasal 27A atau penghinaan ringan, gitu loh. Ini kalau mau dipaksakan soal kasus ini. Kemudian bahwa saksi Reza Gladys melihat terdakwa melakukan live di akun TikToknya @bikuhuruhara dengan tetap mengatakan saksi Reza Gladys sebagai dokter abal-abal, dokter penipu, dan mengajak masyarakat tidak membeli produknya. Ini juga bukan sebuah kalimat mengancam, bukan kalimat ancaman yang sifatnya itu memaksa orang. Kita itu tidak pernah, kalau ini yang dinilai oleh hakim kasasi sebagai bentuk ancaman, inilah kehilafan dari hakim itu sendiri. Perjalanan panjang perjuangan hukum Nikita Mirzani kini resmi memasuki babak akhir. Setelah kedua belah pihak menandatangani berita acara pemeriksaan, persidangan peninjauan kembali dinyatakan selesai dan kini tinggal menunggu putusan tertutup dari majelis hakim. Momentum krusial ini dimanfaatkan secara maksimal oleh kubu Nikita untuk melayangkan desakan keras demi kebebasan sang artis. Melalui penasihat hukumnya Usman Lawara, pihak Nikita menegaskan bahwa seluruh putusan dari tingkat pertama, banding hingga kasasi dipenuhi dengan kekhilafan nyata, tidak sesuai dengan fakta persidangan, serta minim bukti yang kuat. Dengan segala kejanggalan hukum yang berhasil dibongkar selama proses PK, pihak Nikita menuntut agar majelis hakim segera membatalkan putusan terdahulu dan membebaskan Nikita Mirzani demi hukum. Sidang hari ini kan sudah sidang terakhir ya, karena tadi sudah penandatanganan berita acara pemeriksaan PK, tapi biasanya ada satu lagi sidangnya, itu adalah sidang terkait dengan tanggapan dari hakim nih. Nah, cuman tanggapan itu biasanya tertutup. Tapi intinya hari ini dari kami pemohon sama termohon ya sudah selesai menandatangani berita acara dan lain sebagainya, dan itu sudah diselesaikan hari ini. Ya, kalau dengan putusan ini ya, putusan PT, putusan PN, putusan kasasi,
Ini kalau dipertahankan rusak negara ini. Ini kita harus dibebaskan dengan segala akibat hukumnya. Karena tidak sesuai dengan apa satu yang didakwakan. Yang kedua tidak sesuai dengan fakta. Yang ketiga tidak sesuai dengan bukti. Bukti di persidangan terkait dengan screenshot. Tapi di putusan dipertimbangkan seolah-olah ada potongan video live. Ya, saya katakan tadi, teman-teman media mengikuti proses persidangan ini sejak awal, pernah nggak melihat video yang narasinya menjelek-jelekan ditampilkan di persidangan tingkat pertama? Ada nggak? Itu sama sekali tidak ada. Begitupun di tingkat banding tidak ada. Tapi kemudian itu dipertahankan sampai di tingkat kasasi yang katanya ada video potongan live. Nah, ahli mengatakan kalau orang dilakukan penuntutan atau didakwa dengan hal demikian, maka wajib harus disita dong akun TikToknya untuk melihat secara utuh video yang ada di dalam akun tersebut. Apakah benar narasinya mengancam? Apakah benar narasinya memaksa untuk mendapatkan uang? Apakah dalam video itu ada ancaman untuk membuka rahasia? Nah, itu harus dilihat di dalam persidangan. Tapi sampai hari ini, kebetulan saya mendampingi dari tingkat pertama sama Bang Galih, tidak pernah melihat itu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.